Shalom, selamat datang dalam ibadah Gereja Mawar Sharon Jakarta. Bagi Anda yang beribadah secara onsite tidak perlu khawatir. Gereja kita tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dan menerapkan protokol kesehatan agar setiap jemaat yang datang dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Anda dapat naik menuju lokasi gereja dengan menggunakan eskalator. Lift diprioritaskan bagi penyandang disabilitas. Setiap jemaat yang datang wajib memakai masker sesuai dengan aturan medis. Selama berada di ruang ibadah, Anda tidak diperkenankan untuk melepas masker, makan, ataupun minum. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Setelah selesai ibadah jangan langsung pulang ya. Anda bisa mengambil waktu untuk saat teduh dan mempersiapkan persembahan sambil menunggu usher memberikan arahan untuk kita meninggalkan ruangan. Anda dapat memasukkan persembahan dalam amplop yang telah kami sediakan di kursi masing-masing dan memasukkannya di kotak persembahan yang telah tersedia. Atau Anda juga dapat memberikan persembahan secara cashless dengan melakukan scan QR code yang tertera pada bagian belakang amplop. Setelah keluar ruangan ibadah, demi kenyamanan kita bersama, Anda diharapkan untuk langsung pulang dan tidak bergerombol. Gereja kita telah mempersiapkan yang terbaik untuk Anda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa lambaikan tangan saudara dengan katakan shalom. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, rumah bukanlah hanya tempat di mana raga itu berada, tetapi tempat di mana hati kita juga nyaman di sana. Setelah seminggu kita tak berjumpa, suatu sukacita dapat menyapa Anda kembali di rumah rohani ini, Gereja Mawar Sharon Jakarta. Nah, pada kesempatan yang indah ini, kami tak ingin hanya menyambut Bapak Ibu Jemaat di tempat ini, tetapi bagi saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di Gereja Mawar Sharon Jakarta, dapatkah Anda mengangkat tangan di tempat Anda duduk? Haleluya, saya melihat tangan-tangan yang terangkat, mari kita berikan tepuk tangan untuk saudara-saudara kita ini. Bagi Anda yang mengangkat tangan karena baru pertama kali hadir, dapatkah Anda tetap mengangkat tangan sampai Anda menerima sebuah undangan dari kami, yaitu sebuah form yang kami namakan Form Connect Me. Iya, di sebelah kiri saya, Asher bisa membantu. Sebelah kiri saya bagian depan. Ada lagi ya, sebelah kanan saya juga, Asher bisa memperhatikan saya. Asher di sebelah kanan saya bagian depan ada yang membutuhkan. Adakah lagi yang lain? Haleluya. Karena yang kami sebut gereja bukan hanya berbicara soal gedung bangunan, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya tak tumbuh sendiri, hidup sendiri, tapi terhubung dalam hubungan yang sehat. Di Gereja Mawar Sharon kami menyebut komunitas orang percaya ini dengan nama Connect Group. Sehingga pada saat Anda menerima undangan dari kami berupa form Connect Me tadi, Anda bisa melengkapinya dengan data Anda. Lalu sepulang ibadah dapat mengembalikan kepada petugas kami ataupun ke tempat yang kami namakan kotak Connect Me. Kami taruh di samping kotak persembahan, warnanya kuning. Juga untuk Anda yang terhubung secara live streaming, kerinduan kami bisa mengenal dan bertumbuh bersama-sama dengan Anda di dalam Tuhan. Anda bisa klik kolom deskripsi dan mengisi link yang tertera di sana untuk kita berjumpa di Connect Group. Nah, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, kami persilahkan tetap duduk. Sementara itu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita arahkan diri kita kepada saudara-saudara yang baru pertama kali datang ini. Lalu dengan salam hangat Gereja Mawar Sharon, mari kita menyambut mereka pada hitungan yang ketiga. 2, 3, welcome home. Selamat datang di Gereja Mawar Sharon Jakarta. Silakan duduk kembali saudara. Ada beberapa informasi yang saya ingin bagikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, Worship Night dengan tema Power of Love akan kita adakan secara online pada tanggal 24 Februari. Jumat ini pukul 7:30 malam. Anda bisa mengaksesnya di YouTube GMS Jakarta.
Lalu yang kedua, hari ini adalah pendaftaran terakhir mengenai My Spiritual Journey yang pertama. Anda bisa mendaftarkan melalui aplikasi GMS Church. Dan kelas akan diadakan pada hari Sabtu secara online tanggal 25 Februari. Jangan sampai terlewatkan. Ada kabar sukacita untuk Anda yang memiliki anak-anak berusia 12 sampai 17 tahun. Karena mulai Sabtu nanti tanggal 25 Februari kita akan mengadakan ibadah AOG Teens. Yang kita adakan di jam 3 sore di tempat ini. Nah, berkenaan dengan ibadah yang baru kita buka untuk anak-anak remaja kita, maka kami menata kembali penyelenggaraan ibadah di hari Sabtu. Untuk anak-anak Anda yang berusia voltage atau 9 sampai 12 tahun mulai Sabtu besok yang semula pukul 3 sore kita majukan menjadi pukul 1 siang. Anda bisa memperhatikannya, jadi setiap Sabtu mulai Sabtu depan kita adakan ibadah voltage pukul 1 siang, pukul 3 sorenya adalah untuk AOG Teens yang remaja. Lalu jam 5 sore untuk mereka AOG Youth. Yang terakhir saudara, yang kita perlu perhatikan pula bahwa untuk anak Anda yang hari ini ibadah di Eagle Kids, nanti pulang jangan sampai Anda terlewatkan bagaimana menjemput mereka. Bukan ke tempat hall B, karena nanti kakak-kakak anak-anak akan membawa anak-anak Anda ke satu lantai di bawah kita, yaitu di lantai UG. Di depan eskalator kakak-kakak anak akan bersama dengan anak-anak Anda bisa menjumpai mereka di sana. Dan hari ini adalah minggu yang ketiga, di setiap minggu yang ketiga kita mengadakan 2 kali persembahan, yaitu persembahan ibadah raya dan persembahan misi. Mari kita menyiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik. Tak berlama-lama, mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hari ini kami berjumpa lagi. Setelah seminggu tak bersama, kami tahu di rumah Tuhan. Kami akan berjumpa dengan kasih, karya, dan kuasa-Mu. Kami buka hati kami, hadirlah di tempat ini. Pimpinlah hidup kami jadi seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dan antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom jemaat Tuhan, mari yang antusias kita bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya, come on! Katakan sama-sama semua.
kanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Buang lalu kesahku, gantikan dengan pujian, ganti rata dengan tarian. Angkat tangan kita semua. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, oh, oh, oh. Pujilah namanya yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus menolong. Mari sama-sama berdansa bagi Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, lambaikan bagi Tuhan semua. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Katakan, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Hai jiwaku, oh, oh, pujilah Dia yang mulia, jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Lord, you are good, say.
tangan kita sama-sama jemaat Tuhan, katakan. Lord, you are good. Oh, Lord, you are good. Amen. Come on, sing, people, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Angkat tangan kita sama-sama. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, for who you are. Sing for who you are. Who you are. You are good. Shout hallelujah. Hallelujah. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak Yesus, ku sembahkan
hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak, yes Lord. Mari bangkit berdiri bersama-sama, katakan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan
yang besar dan kami tidak mau bermental kecil. Mulai hari ini kami komitmen untuk mempercayai-Mu lebih sering percaya daripada bimbang, lebih sering yakin daripada ragu. Beri kami hati yang seperti batu karang yang teguh. Kami tahu tahun ini penuh dengan peperangan rohani, tapi kami tahu di ujung sana Tuhan sudah memberi kami kemenangan. Kami tidak mau berjalan dengan ragu dan bimbang dan pelin-pelan. Kami ingin setiap langkah kami mantap Tuhan. Setiap langkah kaki kami Kau urapi. Urapi jemaat-Mu, sampaikan sabda-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. In Jesus' name. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk. Senang bisa ke Jakarta. Siapa yang mau ke Jakarta selalu excited mau ketemu jemaat Jabodetabek. Sekarang ada di mana-mana kan, GMS-nya masih di sana sini tersebar di setiap penjuru, tapi kita semua di satu ruangan ya, yaitu di dalam hadirat Allah. Tadi pagi saya ada sharing tentang kerinduan untuk punya sebuah tempat yang besar sebagai senternya GMS Jabodetabek, supaya kita itu bisa luas gitu ya, di mana-mana lihat berjubel-jubel orang. Doakan sungguh-sungguh ada kuasa dalam doa. Saya percaya nanti Tuhan akan kasih kita satu tempat yang bisa sekali ibadah gitu. Sekali ibadah aja 5-6 ribu orang. Supaya menjadi tempat bercokol ke satu, menjadi pusat kebangunan rohani kita di Jabodetabek sini. Praise the Lord. Kita hari ini akan belajar firman yang menjadi jawaban dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Keluarin. Yes. Ini dia. Ya, nah, kalau saya jadi Anda, saya tidak mau ketinggalan satu pun. Karena masing-masing ini pasti akan menjadi rema yang Anda perlukan hari-hari ini, ibadah satu dan berikutnya tidak akan sama pewahyuannya. Kita masuk ke ibadah sekarang, ibadah kedua dengan judul kebiasaan orang besar. Ulangan pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai 18. Ulangan adalah kitab Musa mengulangi sejarah lewat cerita. Jadi ulangan ini looking at the past, yaitu mereview kembali kejadian sebelumnya. Ada banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dari kitab ulangan. Kita bisa belajar dari Musa, hamba-hamba Tuhan. Bisa belajar dari pengalaman mereka, bangsa Israel waktu taat, waktu membangkang. Kitab ulangan membuat kita pintar secara rohani. Sehingga kita tidak mengulangi kesalahan bangsa Israel, tapi kita bisa mengambil patron yang benar. Saya percaya salah satu hal yang harus kita diskusikan heart to heart di ibadah sekarang adalah yaitu kebiasaan orang besar itu seperti apa. Saya mau kita belajar dari Musa. Jadi jangan jadi orang itu yang picik. Jangan jadi orang yang kecil. Ini gak ada hubungan dengan status ekonomi kita. Besar atau kecil itu ditentukan oleh sikap hati kita dan cara pandang. Miliki cara pandang yang benar, jangan cara pandang yang salah. Kebiasaan orang besar kita bisa belajar. Ulangan pasal 1 ayat 9 sampai 18 saya bacakan dulu. Ini riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, kata Musa, demikian. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yaitu sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50 dan kepala pasukan 10 dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Ada CG sudah di perjanjian lama. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian. Berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seseorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tapi perkara yang terlalu sukar bagimu harus kau hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Kebiasaan orang besar. Setiap anak Tuhan itu punya satu DNA.
Kita keturunan singa dari Yehuda. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kan kita tahu lagunya, lagu sekolah minggu itu. Kita semua itu punya satu DNA. Kita ini keturunan Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita adalah anak yang diadopsinya oleh darah anak domba. Kita orang berdosa, dulu dalam perbudakan. Sekarang kita menjadi umat pilihan. Then act like one. Janganlah berjalan seperti seorang yang pecundang, seorang yang sudah kalah. Sekalipun hari ini hidup kita masih mengalah dengan masalah. Tetapi bukan berarti kita kalah. Tuhan itu mau kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih dari itu menjadi lebih dari pemenang. Tuhan gak niat hati Tuhan bukan hanya membuat kita menang terhadap persoalan, tapi menjadikan kita kasus kesaksian. Kesaksian akan kemenangan Kristus di atas kayu salib dengan melucuti roh-roh jahat di udara. Tuhan mau menjadikan hidup kita itu showcase-nya, show home-nya, rumah contohnya. Janganlah kita targetkan sampai kita itu keluar dari problema. Terlalu dangkal saudara. Tapi ngomong gini sama Tuhan, jadikan aku your testimony. Tapi jangan terburu-buru, kalau belum keluar sekarang jangan terus kecewa, jangan ancam-ancam, gak perlu suap Tuhan. Jangan juga memberikan harapan palsu. Kalau Tuhan keluarkan aku dari persoalan, aku akan. Gak usah janji-janji lah ya. Cukup punya hati yang rindu bersaksi. Nanti Tuhan akan menangkan semuanya. Nanti pada ujungnya semua indah pada waktunya. Menjadi orang besar itu ada beberapa kebiasaan yang harus kita perhatikan. Jalan menang itu bukan jalan yang sepi. Siapa bilang jalan menuju kerajaan sorga sekalipun disebut sempit, jalan menuju neraka itu lebar. Siapa bilang sempit itu sepi? Sempit tidak sama dengan sepi. Jalan orang benar itu rame. Kita nggak dipanggil Tuhan untuk sendirian melaluinya. Nggak boleh kita itu merasa mandiri. Aku bisa sendiri. Kita lihat sekarang ya, Musa itu kurang apa? Musa seorang nabi yang istimewa. Karena nabi yang lain Tuhan berkata kepada mereka, aku bicara lewat teka-teki. Tapi Musa ini yang disebut sebagai orang yang paling lemah lembut dan rendah hati. Tuhan berkata bahwa Tuhan kalau bicara sama Musa itu muka dengan muka, wajah dengan wajah. Wow, lain dengan nabi yang lainnya. Musa aja gak bisa sendirian, apalagi Anda dan saya. Permulaan kekalahan kita secara rohani dulu. Permulaan kesesatan itu dimulai dengan orang yang hatinya eksklusif. Aku bisa sendiri. Aku gak perlu gereja. Inilah bahasa orang yang trauma. Mentang-mentang pernah dikecewakan sama gereja atau seorang hamba Tuhan. Lalu kita gak butuh gereja. Pernahkah Anda ke rumah sakit tetap sakit? Apakah berarti tidak butuh rumah sakit? Gereja bukan rumah sakit, gereja rumah Tuhan. Jangan sampai kita itu cut off hubungan. Karena Tuhan itu bekerja lewat sesama. Kita lihat ayat 9. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian. Ini kata-kata Musa ya. Saya suka membedah kalimat orang. Mau tahu hati seseorang seperti apa? Dari mulutnya. Sebab apa yang di mulut itu ada dari hatinya. Kalau Anda mau kenal orang itu, jangan kenal 5 menit pertama. Setelah sekian lama kenal dia, Anda akan bisa kenal hatinya. Dari tutur katanya, Anda bisa menebak hati seseorang seperti apa. Dan Musa ini, waktu dia ngomong seperti ini, saya bisa nangkap hati orang ini humble benar. Ini orang dia, kerohaniannya tuh udah gak terbalap gitu. Tidak tertandingi, tiada duanya. Bayangkan kita ini hanya lewat mimpi penglihatan, suara hati sepoi-sepoi bahasa, yang pasti lewat firman kita itu belajar kebenaran. Musa ini dengar audible itu setiap hari 40 hari di Gunung Sinai itu. Gak ada orang seperti ini, jangan ngaku-ngaku. Kalau Anda lihat ada satu orang ngaku-ngaku dengar audible, udahlah, jangan percaya. Tapi kalau orang memberitakan firman, dengarkan. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat. Lalu bla bla bla, tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Luar biasa loh. Seorang diri aku gak bisa pikul tanggung jawab sebesar ini. Seorang diri atau aku sendirian gak mampu bertumbuh. Seorang diri aku tidak dapat garis bawahi. Saya sebut ini the confession of a great man of God. Pengakuan seorang hamba Tuhan besar segala zaman. Dia berkata, aku gak mampu sendirian.
Makanya orang Kristen yang mau tumbuh sendiri gak mungkin bisa tumbuhnya itu benar. Musa aja ngaku gak bisa kok. Kok kita mencoba melakukan sesuatu yang Musa gak mampu. Gak perlu. Aku bisa sendiri. Sampai hari ini berapa banyak orang di dalam setelah lewati pandemi tetap gak ke gereja. Tentunya khotbah ini bukan untuk yang di sini. Kan Anda ada di gereja. Tapi khotbah ini kalau didengarkan streaming atau gimana, gak bisa. Bro, gitu ya. Sis, Anda gak bisa terus di rumah dan bertumbuh serta kerohanian Anda berkembang. Gak akan bisa. Gereja tidak bisa digantikan dengan IT, dengan teknologi. Gereja gak boleh digantikan dengan artificial intelligence. Sama seperti pernikahan. Gak bisa kan? Kita gak bisa menikah di dunia maya kan? Sorry nih, bisa punya anak gak di dunia maya? Ada hal-hal tertentu Tuhan telah skakmat di biologi. Tidak bisa digantikan dengan IT. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan telah skakmati di spirituality. Dan itu personal sekali, tidak mungkin bisa digantikan. Sekalipun zaman mau berkembang kemanapun juga. Church, gereja adalah pernikahan anak domba Allah. Di dalamnya kita saling dijodohkan dalam kerohanian. Itu tidak tergantikan. Musa berkata, aku gak bisa sendirian. Musa pun perlu turun gunung dari Sinai. Seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Inilah pengakuan seorang hamba Tuhan yang serba cukup hubungannya sama Tuhan itu sudah menyatu intimnya. Dia berkata, aku butuh orang. Aku butuh sesamaku manusia. Saya butuh rekan. Saya butuh yang menguatkan, saya juga butuh yang membantu saya dalam tugas-tugas saya. Menghakimi, mengadili umat Tuhan yang begitu luas ini. Aku gak bisa lakukan sendiri. Menurut saya Musa itu talented. Dia itu serba berbakat. Coba bayangkan, dia waktu sebagai pangeran di Mesir ya. Dia itu bisa apa? Mesir itu dia belajar bahasa. Zaman dulu Mesir kuno, itu kerama inggilnya. Ini Musa, literaturnya jangan dilawan. Shakespeare zaman itu dia telan. Egypt itu pinter, itu salah satu yang paling menonjol dari Mesir zaman dulu ketika mereka adikuasa, nggak seperti sekarang Mesir sudah menjadi negara yang kalah jauh terbelakang dibandingkan banyak benua. Zaman dahulu piramid segalanya itu sampai sekarang pun tetap menjadi construction marvel, menjadi keajaiban dunia. Gimana mereka bangun itu? Mesir, Musa itu canggih teknologi. Dia itu arsitek yang tiada duanya. Dia itu kontraktor yang mengerti. Musa bisa semuanya. Ternyata Musa ini secara fisik juga kuat sekali. Pukul langsung mati. Mike Tyson pun kalah. Anda lihat coba baca itu langsung meninggal dunia yang dia gasak itu. Itu orang Mesir. Ini orang secara sport, secara segala sesuatu mengerti segala sesuatu. Yet dia berkata, kalau negara yang kupimpin harus maju, bukan aku seorang diri yang diurapi. Aku butuh tim. Semua orang besar dimulai dengan wataknya tim player. Wataknya teamwork. Lihat ya, orang berbakat tidak akan menyelesaikan garis finishnya kalau dia kelinci yang arogan. Dia pasti dibalap kura-kura. If you want to make it in anything in life, kalau Anda dan saya mau sungguh-sungguh sukses dalam apapun yang Tuhan katakan menjadi milikmu di hidup ini, we need other people. Kita butuh orang lain. Pastikan itu dulu. Dan orang yang punya mentalitas gini susah untuk lama-lama arogan karena dia tahu dunia tidak berputar pada porosnya. Dia tahu bahwa dia bukanlah jawaban dunia satu-satunya. Kita harus mengerti dulu bahwa kita butuh orang lain. We need other people. Musa berkata, kalau ini negara mau maju, aku butuh orang lain untuk diurapi. Padahal dia ngerti semuanya. Buat tenda pertemuan dia bisa, buat ini, buat itu, dia mampu. Dia berkata, I'm not sufficient for my nation. Aku gak cukup bagi negara atau bangsa yang kupimpin ini. Makanya itu orang yang punya mentalitas begini gak akan gampang iri hati, gak akan gampang rasa tidak aman kalau orang lain dipakai lebih dari dirinya. Karena dia tahu karunia orang lain berbeda. Orang seperti ini
tidak akan mudah sekali merasa tersaingi. Karena dia tahu, pikirannya teamwork. Dia pikir orang lain ada tempatnya pada Tuhan. Sekalipun karunianya mirip, pasti beda fungsinya. Orang seperti ini akan menjadi orang yang sangat-sangat dipakai Tuhan. Belum lagi membangkitkan orang lain juga. Ternyata di dalam diri kita waktu kita jatuh, Adam waktu jatuh dalam dosa, masuklah yang namanya sifat individualistik manusia. Dan disitulah pernikahan biasanya banyak gagal. Gagalnya di mana sih suami istri? Seperti Tom and Jerry. Kenapa nggak kenaan? Karena masing-masing merasa terganggu dengan pasangannya. Ketika seorang menikah itu bukan berdasar usia, tapi apakah sifatnya matang? Lihat ya, ketika seorang menikah tapi nggak rela untuk saling ditajamkan, nanti kan seperti kucing dan anjing. Akan selalu berantem melulu. Berantemnya soal apa? Lu gak mau ngerti aku. Sifat individualistik adalah sifat jatuh. Sedangkan dalam Tuhan, ketika seseorang menikah harus tahu bahwa ketika aku nikah sama dia, aku harus adaptasi. Mungkin pengorbananku ada, tapi gak seberapa dengan aset yang kuterima. Kita harus bisa melihat pasangan kita sebagai berkat. That I need her to grow. Yang wanita, I need him to grow too. Saling butuh. Sifat individualistik ini bahaya dalam dunia kerja. Itu membuat kita jadi sikut-sikutan kalau ada orang yang dipromosikan kita gak suka. Biarin gitu loh, belajar senang kalau orang lain diberkati. Sebab orang yang mentalitasnya team player, ya, your success is my success. Suksesmu adalah suksesku. Lihat ya, orang kalau individualistik nanti lihat. Dia maunya tabrak dan lari, hit and run. Mau untung langsung cabut pergi. Kalau saya sih pikirannya bukan pada deal. Kalau buat deal itu cepat dan mudah. Kalau hanya seperti itu aja, saya sih lebih pikirannya ke long term partnership. Saya nggak mau kalau saya bisa ambil semua untung lalu lari dan meninggalkan rekanku atau kongsianku rugi. Atau membiarkan supplier saya tidak terbayar. Atau membiarkan misalnya customer saya dirugikan. Misalnya saya jual durian. Kalau saya adalah bapak penjual durian di pinggir jalan. Biasanya diciumkan yang apa? Yang wangi-wangi. Tapi kalau nggak hati-hati, dibungkus pulang, ternyata yang anyep-anyep yang sampai ke rumah. Yang hambar-hambar. Saya kalau jadi tukang durian, penjual durian, saya nggak mau. Saya pastikan bahwa, karena saya nggak mau individualistik. Saya mau sama-sama senang, sama-sama untung. Ya, sama-sama untung. Kalau saya jual, saya nggak mau bunuh harga, saya nggak mau sikat dia, saya nggak mau gok dia. Saya mau harga yang sepantasnya. Kalau saya nilai durian ini langka baik, ya saya akan jual dia lebih mahal, tapi saya akan fair-fairan di depan. Kalau bapak mau lebih murah, ya saya kasih yang kualitas kedua lah. Saya nggak asal-asalan, saya nggak ngelambungkan harga lalu habis itu supaya didiskon habis-habisan. Enggak, saya apa adanya. Lama-lama ya, pertama kita sepi, lama-lama kita mendapat reputasi. Nanti semua situ ditipu durian palsu. Semua orang yang mau durian beneran datang ke toko saya. Saya sepi di depan, lakon menang belakang. Produkku asli. Saya nggak mau orang yang ciumin yang enak-enak doang lalu pulang ke rumah nanti makan, lu kok begini, kok lain dengan yang ditunjukkan. Saya nggak suka orang lain rugi, saya untung sendiri. Karena saya mau mereka kembali, paham maksud saya? Pikiran individualistik membuat mentah berkat Allah. Membuat jadi prematur segala berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Berkat Tuhan itu gak bisa langganan sama kita. Cuman sekali saja lalu berkat itu jerah. Saya tidak mau punya sifat seperti itu. Karena sifat itu bukan sifat orang besar. Dan sifat itu bukan sifat Kristus. Sifat Kristus itu salah satunya tertuangkan dalam 9 buah. Salah satunya yang namanya faithfulness atau kesetiaan atau loyalitas. Saya tidak pernah targetkan deal. Saya targetkan relationship. Makanya gereja kita kuat, kenapa? Karena gereja kita itu taruh relationship dulu sebelum ministry. Relationship kemudian, hubungan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Team player membuat kita itu bisa awet muda di tanah Kanaan. Musa itu memberitahukan, kamu harus punya sifat gini kalau kamu mau langgeng di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Saya gak mau jadi orang aji mumpung, wah ada kesempatan gue ambil. Saya akan jadi orang yang memperhitungkan orang lain. Saya akan memperhitungkan terlebih dahulu Tuhan di atas segalanya. Untung saya tidak bisa dikeskan cuma lihat dari satu sisi. Untung itu multifaceted. Untung itu multidimensi.
Saya mikir kalau sekarang saya, misalnya kalau saya setiap kali kalau gimana gitu sama orang, saya hati-hati jaga mulut. Saya selalu ingatkan saya begini, saya nggak mau mulut saya itu lukai orang. Apa yang saya katakan pasti kedengaran lah, kan ada burung yang membawa berita itu ke situ. Kalau Anda tidak mau orang itu tahu Anda ngomong gitu atau merasa gitu, ya jangan ngomongin. Setiap kali saya mau ngomong sesuatu yang membalas gitu, misalnya atau saya nggak suka atau negatif, saya tahan. Saya terus ingatkan saya, Philip, kau tidak akan tahu siapa yang nanti kau cacat, ternyata besok jadi besanmu. Karena cinta anak, saya nggak mau anak saya merugi nanti gara-gara papanya bodoh. Tapi puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya rasa anak saya sekarang yang besar sudah punya pacar, nggak pernah sih. Orang-orang yang saya suka, keluarga-keluarga, puji Tuhan, doakan langgeng. Ya, yang cowok-cowok nggak usah nangis. Be very careful. Team player membuat kita jadi berpikiran panjang. Karena kita tahu kita butuh orang, kita nggak akan sok-sokan. Nggak peduli pangkat sana apa. Nggak peduli duitnya berapa. Trust me, there will be times yang kau tabur akan kau tuai. Pikiran terus panjang. Aku nih butuh orang, aku nggak boleh sok-sokan. Nggak boleh ngeremehin orang. Orangin orang, jangan meremehkan orang. Pesan seperti ini mungkin gak populer hari-hari ini. Hari-hari ini orang itu nafasnya pendek. Loyalitas tidak ada. Kalau bisa take langsung, take and run. Saya tidak pernah jadi orang itu membangun sesuatu yang jangka pendek. Whatever I build, I promise myself. Saya berjanji sama Tuhan. Saya berjanji pada diri sendiri bahkan. Apapun yang ku bangun jangka panjang. Apapun yang kau bangun Bapak Ibu, bangunlah dengan mentalitas long term. Kalau nggak long term kan itu tadi, yang kita kejar kan cuma deal, profit. Saya enggak. Saya membangun loyalty, saya tidak membangun profit. Apapun yang kubangun, saya bangun loyalitas, saya tidak bangun profit. Itu menjadi goal saya ketika Kristus memulihkan gambar diriku. Saya ngerti segala sesuatu yang kulakukan ada dampak panjangnya. Lord, may whatever I do, apapun yang kulakukan, kau berkati dengan ini. Saya tidak minta quick return atau kembali yang cepat. Sebab saya bukan Kristen kembalian. Whatever I build must have a foundation. Apapun yang kubangun harus punya fondasi. Dan apapun yang saya bangun, saya berdoa selalu size-nya L semua. Bukan large, loyal. Semua loyal, loyalty. Saya nggak apa-apa merugi sekali-kali. Kalau itu bisa membuat orang lain. Ini saya nggak ngomong tentang profit secara bisnis saja. Ini bisa diterapkan karena ini prinsip ini disebut prinsip gambar dan rupa Allah. Manusia jatuh Adam dan Hawa itu maunya semuanya itu serba shortcut. Ini salah. Tuhan tuh suruh mereka bukan makan buah. Tuhan tuh suruh mereka tanam biji. Coba lihat Taman Eden, Adam dan Hawa. Mereka itu disuruh pelihara kebun. Bukan panen buah, tapi panen tidak akan berhenti setiap musimnya. Kita kan maunya hanya klaim janji Tuhan, pohon itu akan berbuah setiap musimnya. Mazmur 1, apapun yang dilakukan berhasil. Tapi yang kita tabur salah melulu. Yang kita tabur selalu ya salah orang lain, khianati orang lain, tipu orang lain. Gimana apapun yang kita bangun bisa langgeng. Dan bagaimana Tuhan bisa dimuliakan dengan hasil tangan. Rupa dan gambar Allah membuat kita itu punya vision itu long term. Yang kubangun. Bahkan tadi pagi saya jelaskan bahwa janji Allah di hidup kita tidak bisa digenepi di masa hidup kita semua. Kita butuh orang lain juga. Rasul-rasul, murid-murid itu menangkap ikan begitu banyak. Petrus butuh perahunya Andreas, butuh perahunya Yakobus, butuh perahunya Yohanes. Tuhan punya janji di hidupmu itu gak akan selesai saat kau mati. Makanya ada berkat anak cucu namanya. Jadi jangan pernah nilai Tuhan itu dengan perolehan sekarang. Oh sekarang aku dapat ini berarti Tuhan baik. Gak dapat berarti Tuhan jahat. Jangan. Berarti kan kita seperti Hizkia. Kita seperti raja yang egois itu. Yang penting pokoknya ada damai di zamanku lalu mati ya urusan anakku. No. Not everything God says about us will happen in our lifetime. Tidak semua yang Tuhan katakan di hidup kita itu akan
adalah milik kita, itu akan terjadi di masa hidup kita. Paling ya kalau menurut saya kalau kita rajin ya 2/3 terjadi, 1/3 disisakan untuk anak kita itu adalah sebagai fondasi. Hati-hati. Karena itu pikiran saya itu ke depan itu apapun yang saya lakukan itu harus saya kejar itu loyalitas. Bapak ibu saudara juga sama. Jangan terapkan individualistis ini. Individualisme dalam pernikahanmu itu akan membuat runyam pernikahan. Masalah utama pernikahan itu bukan keuangan. Keuangan di rumah tangga meskipun itu hasil surveinya di dunia. Banyak keluarga itu cerai berantakan karena soal keuangan mereka. Tapi juga karena perselingkuhan segalanya. Itu semua permulaannya benihnya ini loh. Adam jatuh. Jatuh dari kemuliaan Allah. Dulu dia mikirkan orang lain, sekarang dia pikirkan hanya dirinya. Tuhan pun dia gak pikirkan. Emangnya gue peduli gitu. Tuhan itu hanya gue pedulikan kalau dia bisa berguna untuk aku. Useful for me. Jangan Bapak Ibu. Perkataan Kak Mamusa ini dalam sekali. Seorang diri aku tidak dapat. Ini keluar dari hati seorang yang sangat mengenal Allahnya. Dan sangat mengenal rencana Allahnya dalam hidupnya. I can't do it alone. I need people with me. Tidak heran. Musa itu awet-awet semuanya. Musa itu menjadi pemelihara manusia. Enak kan? Jikalau di rumah Anda ada pembantu, jikalau di ke tempat kerja Anda ada yang namanya staff, yaitu semua staff Anda. Enak kan kalau mereka gak keluar masuk. Kalau Anda bisa menjadi pemelihara manusia itu kan awet semua orang yang ada di dalam hidupmu. Pernikahan awet. Kan pelayanan awet. Dan seorang pemelihara manusia gak akan takut pembelahan CG. Wah kita sudah akrab, tenang aja. Akrab itu gak tergantung orangnya, tergantung siapa yang bawa. Belah pun nanti saya dapat baru. Bertelur lagi ya akrab juga. Karena pohon tidak akan jatuh jauh dari salah. Mana ada pohon jatuh dekat buah? Ulang lagi ya. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya, gak akan. Kalau saya belah pasukan 50, 10, pemimpin 1000, pemimpin 100 belah, saya gak takut kok. Sebagai CGL. Saya mau belah 100 kali ya tetap jatuhnya gak jauh dari pohonnya. Tetap akrab lagi. Akrab itu sifat, bukan atmosfer. Don't worry, apapun yang kau buat berhasil itu bukan karena kita itu punya jimat. Bukan. Gak perlu jimat. Kita cukup punya sifat. Sifat ilahi dalam diri kita. Apapun yang kau berbuat berhasil. Lihat ya, orang itu mau dinolkan lagi, diriset lagi, digasak kanan kiri. Kalau dia pegang lagi sebentar lagi, cuma perlu waktu aja dan percepatan ilahi. Dibuat lagi, berhasil lagi di tangannya. Berhasil lagi di tangannya. Rahasiamu bukan di chefmu. Rahasia di ownernya. Perjanjian dengan Tuhan. Orang mau tiru metodenya gak akan bisa sukses. Sifat itu gak bisa dimiliki sembarangan. Sifat itu gak bisa ditularkan. Ada satu hal yang gak bisa diimpartasi, tapi itu plantasi. Itu adalah sifat. Dan sifat itu bertahun-tahun untuk dipupuk. Jadi saya gak takut. Ya saya jagalah, tapi sampai semua yang saya diambil pada saya ini, semua yang ada diambil, saya mulai lagi juga akan berakhir begini. Ini bukan percaya diri. Ini DNA. Sampai kapanpun anak saya, pasti hidungnya mirip-mirip kayak saya gini. Karena ada gennya. Jadikan sifat ilahi itu genmu. Bapak Ibu jangan takut berkat pergi. Berkat gak bisa pergi kalau dirimu diberkati. Berkat datang pergi. Maksudnya secara materi. Tapi kalau aku diberkati. Berkat itu bukan blessing. Berkat itu pertama blessed. Sifat. I am blessed. Pakai ed. Blessed. I am blessed. Itu gak peduli yang di tanganku 5 roti 2 ikan atau 5.000 orang makan. Sudahan. If I am blessed, kemanapun Tuhan Yesus pergi, diulang lagi nanti lain kali 4.000 orang makan. Tapi kalau tangan orang itu tidak bisa memberi orang makan, semua yang di tangannya dimakan sendiri dan dia pun masih kelaparan. Mau dikasih 5 juta roti, sebentar lagi dia kelaparan. Pahami ini dulu. Mentalitas ini. Kebiasaan orang besar. Kalau hati kita besar, cepat lambat apapun yang kita jamah jadi besar. Hati kita kecil, apapun kebesaran di dalam tanganmu sebentar lagi kekurangan. Saya minta dalam nama Yesus tahun ini kita jangan kejar berkat. Jangan tahun ini, jangan tahun kapanpun.
kejarlah hati yang diberkati oleh Tuhan. Coba letakkan tangan di dada seperti ini, katakan, my heart is blessed, hatiku diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, saya lanjut ya, sedikit ya. Pada waktu itu aku berkata kepadamu, demikian seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Ayat 10, Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak. Dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Pada waktu ayat 10 ini, Musa bukan baru saja keluar dari Mesir, tapi Musa sudah mau mati. Yosua lanjutkan pimpin bangsa Israel ke Kanaan. Jadi jumlah bangsa Israel sungguhan secara harafiah sudah banyak sekali, berjumlah berjuta-juta. Sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya, itu fakta. Tapi kalau Anda lihat ayat 11, Musa nggak puas di sana. Nah ini kebiasaan orang besar satunya lagi. Tuhan Allah nenek moyangmu, kiranya ini kan berarti harapannya. Kiranya ini kan berarti doanya. Kiranya ini permohonannya dan imannya. Kiranya ini visinya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Perkiraan jumlah yang dipimpin Musa itu bangsa Israel kira-kira berjumlah 2-3 juta orang. Seharusnya Musa bisa puas sampai sana. Toh dia sudah mau mati ya kan. Di usia orang berumur 2-30-an, itu biasanya idealisme. Di usia orang 40-an biasanya yang menggila-menggila. Orang berkata hidup dimulai dari sejak umur 40-an. Disitulah yang dulunya pakai baju putih selalu, tiba-tiba engkau itu pakai baju merah dan berbunga-bunga. Bahasa Inggrisnya midlife crisis. Sorry, yang bunga-bunga bukan berarti ya. Ya. Orang umur 40 itu seperti ABG kedua. Berani mencoba. Tetapi biasanya orang kalau sudah umurnya 50, 60 ya. Biasanya sudah gak berani mengambil resiko. Main aman. Musa ini perkecualian. Ini sudah umur hampir 120. Musa berkata, jangan berhenti di sini. Kiranya Tuhan menambahi kamu 1000 kali dari 2-3 juta orang ini. Dari jumlahmu yang sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Visi gak boleh mati di dalam diri pembawa visinya. Gak boleh. Makanya orang-orang yang sudah merasa dirinya bukan lagi di usia berani bertarung, berani bertaruh, berani berperang, berani untuk ambil resiko, kasih kesempatan sama yang muda. Memang Musa kasih kesempatan yang muda, tapi dia tidak patahkan semangatnya. Udahlah, mungkin ngomong sama anaknya, udahlah kok. Gak usah ambil resiko. Iya kan papanya sudah pernah ambil resiko. Kan dia belum. Mendingan dia ambil resiko di hadirat Anda. Anda tuntun dengan pengalaman Anda. Jangan padamkan. Sebab dia tidak berada di season yang sama dengan papa. Tidak berada di musim yang sama. Musa ini ngerti tahu diri, aku ini sudah umur 120, aku akan mati. Tapi Yosua ini baru mulai, dia gak padamkan loh. Dia berkata, semoga kiranya Tuhan akan menambahkan ribuan 1000 kali lipat dari juta. Dulu Musa membawa mereka ke 2-3 juta orang. Tapi Musa memberi visi pada Yosua untuk miliaran manusia di bumi. Memang ini tidak terjadinya secara jasmani, karena bangsa Israel hari ini totalnya orang Yahudi mungkin berjumlah sekitar 7 juta orang. Miliaran itu bumi. Musa menubuatkan zaman Injil. Bukan Yosua ini, Yesua, Yesus Kristus. Musa tidak tutup buku hanya gara-gara dia mau mati. Berapa banyak orang kalau menua, dulunya pejuang, sekarangnya terlalu hati-hati, lalu bunuh kanan kiri, benih-benih ilahinya. Udahlah jangan risiko, udahlah jangan beritakan Injil. Sudahlah, nggak perlu kita buka di Bekasi, nggak usah. Jangan. Belajar juga seperti Yosua. Seperti Kalebnya Yosua itu. Dia mau rebut Hebron, usia 85. Sedikit lebih muda dari Musa. Musa 120, tapi dia tahu bahwa dia bukan orangnya.
Dia buka diri untuk Otniel yang jadi menantunya. Otniel ini adalah hakim pertama di kitab Hakim-Hakim. Di Gaza itu Hebron. Hebron itu kaum Enak terakhir atau kaum raksasa. Dia tahu, jangan jadi orang tua yang menutup pintu untuk orang muda. Orang besar itu mati sebagai orang besar. Jangan dulu pernah besar lalu jadi orang kecil di ujung hidupnya. Don't. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang punya usaha, kalau memang Anda berniat untuk serahkan usaha kepada putra putri Anda, jangan tunggu Anda 80. Musa bisa hidup 120, sekarang siapa bisa hidup 120? Siapkan dan biar mereka ambil risiko. Buat apa sekolah-sekolah itu kan supaya meminimalkan mereka membuat kebodohan. Tapi setelah itu kan tanggung jawab papa mama. Biarin. Kasih kesempatan. Berbahagialah kalau Anda didik mereka dari batita. Dari bayi, balita. Tapi kalau enggak, didik mereka sekarang enggak telat. Sebuah hikmat bagaimana kalau itu adalah bisnis keluarga untuk diteruskan. Jikalau bukan bisnis keluarga untuk diteruskan, belajar backup mereka secara positif. Karir apa yang mereka ingin lanjutkan? Karir apa yang mereka inginkan? Papa saya adalah anak tailor. Dulu di Surabaya, belum zamannya sekarang ini. Apa-apa jas itu dulu handmade, semuanya itu tailor made satu-satu. Jadi saya masih ingat pejabat datang ke tokonya papa saya, toko kecil, tapi sanggup untuk bisa sekolahkan anak-anaknya di luar negeri. Lalu habis itu baik apalah, kondangan lah, nikah semuanya, zaman dulu semua itu dibikin jasnya. Papa saya itu rajin, tapi sekarang zaman kan beda. Masih ada yang berhasil sekali, tapi kan sudah bukan lagi sesuatu yang sifatnya umum. Papa saya udah pensiun, anaknya 3. Koko saya anak tengah, adik saya, laki semua, gak ada satupun yang jadi tailor. Gak ada satupun jual kain, gak ada. Tapi ayah saya sangat mendukung anak-anaknya. Kemarin pada waktu KMS Run, di Surabaya ada lari 5 kilo, 10 kilo, lalu anak-anak kecil ikut lari 500 meter, lucu sekali anak-anak kecil. Saya yang bendera begini sama istri saya, ayah saya datang. Saya gak suruh kaget, papa saya datang. Orang tua biasanya kan khawatir lah pandemi apa, enggak pandemi padahal sudah, papa saya datang. Tangan saya dipegang gini, pegang gini. Kami ini dari keluarga yang sangat-sangat tradisional. Jadi kaku ekspresi. Tapi saya tahu itu berarti sekali. Tangan saya dipegang gini-gini loh. Papa saya mau ngomong bangga. Papa bangga kamu hari ini jadi pendeta. Kamu jadi pendeta yang dipakai Tuhan. Papa kayak gini saya. Lalu saya terbang ke Jakarta, langsung siangnya saya pamit, Pak pergi dulu ya mau ke Jakarta ini. Memang sih cuma Jakarta tuh maksa-maksa saya harus di sana. Saya tidak ada satupun yang lanjutkan karir papa saya. Tetapi Anda bisa menjadi seorang ayah atau orang tua yang dukung anak-anaknya. Kasih positif. Itu positif. Saya tidak perlu didukung apa-apa. Saya tidak perlu dibantu papa saya untuk buat PowerPoint-nya. Saya yang sekolah kok. Tapi saya cukup diberikan sebuah nudge, sebuah dorongan di gini. Karena bagi saya itu berarti luar biasa. Berarti sekali. Anda bisa menjadi dukungan yang sangat-sangat berarti dalam diri anak-anak Anda. Jangan patahkan semangat mereka. Kalau Anda tidak mengerti dunia mereka lebih ngerti dunianya, doakan aja. Kasih dukungan sama mereka. Kecuali kalau Tuhan mewahyukan sesuatu yang was-was di hatimu untuk putra-putrimu, ya sampaikan. Tapi biarkan mereka yang sudah dewasa membuat keputusan sendiri. Orang besar itu tidak tentu orang yang besar dikenal semuanya. Kalau saya cerita papa saya kan Anda tidak tahu papa saya siapa. Nggak tahu. Yesus anak tukang kayu. Saya anak tukang kain. Saya bangga. I'm very proud of how my parents work so hard. Jual segalanya supaya saya bisa berobat ke Taiwan. Dulu itulah ceritanya saya ke Taiwan, sekolah di Taipei umur 6 tahun dan saya dapat mujizat di situ. Itulah sebabnya saya bisa bahasa Chinese kecilnya karena saya sakit, terpaksa harus ke luar negeri karena Indonesia semua dokter udah menyerah sama saya. Jual semuanya. Saya masih ingat itu Vespa papa dijual. Papa saya punya mobil pertama dijual semuanya. Rumah dari rumah punya sampai kontraan dijual rumah itu karena anak keduanya. I remember that. Saya ingat. Saya beritahu ya. Kalau saya nggak cerita gini mungkin nggak tahu. Jadi saya ingin tuh Anda mengerti bahwa menjadi orang besar adalah orang yang mendukung yang muda. Anda tidak perlu menjadi orang besar dulu. Keturunanmu bisa besar di tangan Tuhan. I want you to know, hidupmu bukan game overnya rencana Allah atas keluargamu.
Makanya itu bermainlah dengan cantik. Hai Bapak Ibu, makin tua makin cantik. Amin. Kiranya Tuhan menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang. Meskipun Musa sudah bisa berkata puas, karena dia sudah melihat bangsa Israel seperti bintang banyaknya di langit. Tapi Musa tidak mau melihat perolehan sekarang. Tapi matanya dilemparkan menuju janji yang masih digenapi kemudian hari. Jangan hidup untuk hari ini. Hiduplah di hari ini, tapi hiduplah untuk hari esok. Termasuk hari esok itu yang Anda tidak akan melihatnya. Keturunan berikutnya. Orang besar adalah orang yang memikirkan orang kemudian. Berani berkorban meskipun tidak menuainya sendiri. Kalau kita bisa jadi orang seperti itu, kerajaan Allah akan semakin besar di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-12, tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana. Garis bawah itu, bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Musa minta dihadapkan kepadanya orang-orang pilihan umat dengan 3 kriteria. Aku minta dari setiap suku, pilihlah orang yang bijaksana. Katakan bijaksana. Yang berakal budi, katakan berakal budi. Dan juga berpengalaman, katakan berpengalaman. Maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Perhatikan ya, kenapa Musa itu besar? Dia tidak menilai orang dengan cara dunia. Kalau orang menilai sesamanya itu dari cara dia berpakaian. Dari statusnya, gelarnya. Manusia itu sangat lihat kendaraan yang dia pakai apa. Don't worry lah gitu-gitu, bener. Jangan malu, zaman dulu nggak tahu di Jakarta ada nggak, waktu saya dulu sekolah. Ya, saya sempatkan sampai SMP 1 di Surabaya, lalu saya pindah ke Singapura. Saya cuma SD sampai SMP 1 aja. Itu beberapa teman-teman saya malu, minta di drop off jauh-jauh dari sekolahnya. Karena mobilnya yang dia kendarain, yang antar dia ke sekolah nggak sebagus mobil-mobil teman-temannya yang lainnya. Ngapain malu? Mobil-mobil lu. Buat apa malu? Mobil-mobil kita. Jangan nilai orang dari kendaraannya. Mobil saya mungkin butut dibandingkan mobil Rolls Royce siapa. Tapi itu mobil dari uang saya sendiri. Mungkin itu nggak tentu ya. Kalau uang Anda sendiri ya saya happy lah. Kalau enggak itu berarti uang bank. Saya nggak akan minder sama orang yang punya lebih. Karena saya anak raja. Orang yang tahu bahwa dia besar di mata Allah. Tidak mau dinilai dari sesuatu yang sifatnya duniawi. Dan jangan nilai orang lain secara duniawi. Anda akan terkejut. Nggak semua orang seperti yang kelihatan. Alkitab pun memperingatkan, ada orang yang nampak kaya nggak punya apa-apa. Ada orang yang kelihatannya biasa, bahkan miskin, tapi punya segala sesuatu. So don't worry kalau dunia menilai menghakimimu. Tapi Musa cara penilaiannya beda. 3 hal ini yang paling dia nilai dengan skor tertinggi, yaitu orang yang bijaksana. Orang yang berakal budi. Dan orang yang berpengalaman. 3 hal ini saya ajarkan, orang besar yang sungguhan besar di mata Tuhan. Dia akan punya mata yang beda. Dia akan menilai kebijaksanaan, nomor 1. Dia menilai roh takut akan Allah pada diri seseorang itu yang membuat orang itu super ekspensif. Jangan kagum dengan orang yang bisa tunjukkan ini itu yang dia miliki. Kagumlah ketika Anda melihat kehidupan seseorang itu takut akan Allah. Hargai orang kayak begitu. Hargai orang kayak begitu. Meskipun orang tersebut nampak sederhana, tapi kalau hidupnya terbukti, apalagi Anda kenal misalkan satu gereja, orang itu takut akan Tuhan, yang seperti itu Anda harus celebrate. Ya, jadi jangan seperti zaman dulu. Orang-orang yang punya kendaraan tertentu yang dihargai bagaimana? Nggak tentu itu. Tapi orang-orang yang jujur, yang takut akan Allah. Karena bijaksana itu permulaannya adalah takut akan Tuhan. Orang-orang seperti itu harus kau jadikan kawan. Peduli amat kalau Anda berkawan dengan orang itu, lalu orang mau ngomong miring tentangmu, oh kok mau ya bergaul dengan itu. Jangan percaya dengan status ekonomi sosialnya dunia.
Itu semua jatuh dari kemuliaan Allah. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak memanfaatkan orang. Orang-orang seperti itu adalah gurumu. Meskipun mungkin Anda punya harta dunia jauh melebihi mereka. Cari orang bijaksana. Demikian pula kalau Anda mau cari pasangan hidup. Tentunya saya sarankan orang tua kalau mau cari pasangan juga jangan jauh-jauh status ekonominya. Untuk alasan praktis. Gak usah cari yang bagaimana meroket. Nanti ya Anda gak dinilai apa-apa. Anda dinilai cuma sebagai objek nanti. Gak usahlah targetkan apa namanya itu tangga sosial. Gak usah. Orang aja naik gunung aja gak boleh langsung kok. Orang kalau menyelam juga gak boleh langsung ke bawah. Copot tuh jantung. Kenapa banyak orang mau panjat sosial langsung boom ke atas? Harga yang kau bayar nanti aduhai luar biasa. Karena setelah itu Anda masuk. Tahu apa yang terjadi? Anda tidak akan dianggap sama satu keluarga. Paham ya? Tapi kalau terlalu bawah nanti senjangnya juga nggak keruan. Karena itu menurut saya selalu ada 11-12 rencana Tuhan dalam hidup kita untuk perjodohan. Sesuaikan yang penting itu laki perempuan itu bangun sesuatu bersama. Makanya nanti suatu hari sang istri setelah nanti pernikahan ke 20-25 bisa disebut sebagai istri dari masa mudanya. Gak usah nunggu yang bujangan di sini. Punya segala sesuatu, punya rumah, kendaraan, punya segala sesuatu dulu baru married. Nanti umur 35. Yang penting punya pekerjaan mapan, udah tanggung jawab, sudah matang kerohanian. Yang penting tidak di dalam hutang piutang. Yang penting Anda bisa menabung pelan-pelan. Gak apa-apa ngontrak dulu. Selama nanti Anda berdua bisa bekerja sama-sama, sama-sama bekerja maksudnya, bisa bangun sesuatu bersama. Gak perlu kaya dulu baru nikahi gadis pujaannya. Kalau seperti itu kaya dulu, nanti gadis pujaannya bukan satu-satunya yang memuja dia. Banyak akan memuja dia, kalau orang mapan siapa gak mau. Tapi kalau orang yang bertanggung jawab sedang bekerja, ada satu yang berkata, aku mau bantu, itu teman sepadan. Nah itulah istri masa muda, bukan istri muda. Nanti kalau mereka menikah pada waktu celebration perayaan anniversary ke-25, bonding mereka terasa. Mau lebih cantik datang mengetuk pintu, gak bisa gantikan istriku. Atau gak bisa gantikan suaminya. Wong kita dibangun semuanya sama-sama loh. Gak fair. Dia lebih cantik karena dia gak banting tulang sama aku. Di mana dia waktu aku dulu sengsara? Kok gak pernah cari aku? Gak fair. Dia sudah kasih anak. Kita anak 2, 3, 4, bahkan beberapa seperti peternakan, bisa 5, 6, 7. Kalau kalah, fresh ya sudah. Dia gak pernah bayar harga untuk memberiku anak seperti ini. Paham Bapak Ibu Saudara? Yang bujangan pesan praktis. Orang besar gak tunggu besar dulu untuk berani komitmen. Itu orang takut komitmen. Cowok cewek, gak usah tunggu sampai punya mapan semuanya. Anda punya kerjaan tetap, udah punya tabungan. Cukup emergency fund, jalan. Kalau sampai pasanganmu berkata, aku tunggu kamu sukses dulu baru mau. Ngomong sama dia, santai aja jangan marah. Oh kalau gitu bukan hanya kamu yang mau, nanti banyak yang mau. Pumpung aku belum ada yang mau, maulah. Maulah sama aku, soal aku akan jadi orang besar. Kamu mau sama aku sekarang? Sekarang mau beli di sini, di Jakarta, di daerah utama. Mahal. Tahun 45 dulu, baru bebas Belanda. Mestinya gua beli itu. Ini tahun 45mu sekarang. Mau beli gak? Yang mau sama Anda, itu yang siap besar dengan Anda. Jadi jangan tunggu punya segalanya. Yang perempuan juga jangan tunggu sampai punya segalanya. Tapi memang kalau dia barusan fresh graduate, baru mulai gitu, apalagi belum ini masih sisir rambut aja masih bingung mana belah kiri, mana belah kanan. Suruh dia ke CG dulu. Suruh dia belajar melayani dulu. Amin Bapak Ibu? Oke. Orang bijaksana. Lalu habis itu berakal budi. Berakal budi itu skill. Kalau bijaksana itu sifat. Akal budi itu skill. Karena bukan hanya budi, akal. Ada akal dalam budinya. Jadi jangan berkata orang berakal budi itu, orang tumpul. Orang gak pintar, salah. Orang yang paling berakal budi itu, dia punya budi luhur, dia punya akal dalam budi itu. Karena itu akal budi di sini bicara tentang skill. Kalau Anda mau nilai seseorang, nilai dari skillnya. You punya skill enggak? Lihat sekarang, orang mau ke negara mana lah, mau dapat green card lah, apalah segalanya, kan begitu. Cari skill kan? Cari orang skill. Itulah sebabnya yang muda-mudi,
Anak-anak Anda juga sama. Jangan tanya mau sekolah apa nanti kuliah. Jangan, kamu mau skillful di apa? Jangan tanya mau nanti kalau ditanya gitu semua anak muda hari ini gak bisa jawab, gak tahu. Kamu mau skillful di apa? Pilih satu. Kamu gak bisa skillful di segala sesuatu. Musa aja gak bisa. Kamu mau skillful di apa? Aku mau skillful di musik, sungguhan. Kamu musik gak hanya jadikan ministry, kamu jadikan itu betul-betul. Kalau gitu sekalian, kamu di musik, pastikan nanti itu kamu bisa buka sekolah musik, dan kamu tahu bagaimana jalankan bisnis, kamu harus punya mental business mind-nya juga. Kamu sekolah musik dengan business minor mungkin. Orang besar itu punya rencana. Akal budi dia tentukan. Musa itu lihat dari kalangan orang-orang ini yang mau dia pilih. Yang mana punya skill. Anda pilih orang dari skillnya. Ya. Lalu setelah itu ada satu lagi, yang namanya berpengalaman. Tulis ini ya, berpengalaman itu berarti waktu yang tahan uji dengan waktu. Saya suka Musa ini, Musa kenapa waktu dia pilih orang yang berpengalaman. Ini bukan berarti orang yang berpengalaman itu tidak bisa salah. Orang berpengalaman itu orang hebat, tahu segala sesuatu. Orang gini bukan orang berpengalaman, orang yang begini namanya orang yang conceited atau orang sombong. Orang berpengalaman ada orang-orang yang diuji dengan waktu. Kalau saya disuruh pilih terus terang teman lama atau teman baru, saya pilih teman lama yang sudah teruji. Bahkan beberapa teman lama yang pernah berbuat salah, kalau dia sungguh-sungguh berubah, saya lebih senang dengan teman lama karena sudah gak ada kejutan bagi saya. Nah celakalah orang yang dari kecil sudah dilatih begini, bosanan. Makanya sama anak saya gak pernah ajarkan. Mamanya itu ajarkan sangat strict dari kecil, anak saya. Karena dari kecil kami punya satu cetusan, anak-anak kami harus menjadi orang besar. Gak tahu nanti jadi apa, harus jadi orang besar. Dari kecil saya sudah garis bawahi, dalam doa dan dalam tekad. Anakku akan jadi orang besar semua. Jadi orang besar. Jadi dari kecil mamanya sudah latih dia gak bosanan. Karena semua orang yang besar itu harus tahan lama. Apapun juga. Orang besar itu gak gonta-ganti pacar. Orang besar apalagi gonta-ganti istri. Gonta-ganti suami. Gonta-ganti pekerjaan enggak. Setiap bisnis pekerjaan yang Anda buat itu butuh 10 tahun untuk bisa bertelur. Segala sesuatu. Mau bikin apa kayak gak segampang itu. Oh mau bikin sekolah gitu ya, misalnya sekolah. Anda hitung dengan tahun pertama belum ada graduate, semuanya dihitung sampai 10-12 tahun. Dia baru break even. Jadi jangan gampang, semuanya itu pendekan. Semuanya itu butuh waktu. Karena itu kalau dia gak tahan, tekun, saya rasa orang bakat ujungnya akan gigi jari. Tapi orang tekun bisa lanjutkan dengan bakat. Karena saya mamanya ajarkan. Mainan anak-anak saya, anak pendeta kan. Anak pendeta itu dapat banyak mainan waktu kecil. Mainan lucu, apalagi kalau menelurkan anak-anak yang lucu-lucu, yang cabi-cabi pipinya. Itu, mainan itu dikumpulkan satu tempat, mereka hanya boleh sebulan sekali ambil satu mainan baru. Nanti setelah itu mainan kan gak bisa habis 1 tahun kan. Gak bisa habis. Jadi mereka kumpulkan, dan mereka belajar memberikan ke yatim piatu mainan-mainan barunya. Jadi mereka merasakan sakitnya dari kecil, ini mainan baru, belum sempat kumainkan. Dia berkata, bye sebelum hi. Anak saya yang Jeremy dulu kecilnya itu pernah ambil Batman-nya itu yang baru bagus itu. Kan dia sebelumnya sudah punya Spider-Man segalanya. Wah baru gede. Dia nyanyi, you're beautiful di depannya. You're beautiful, it's true. Karena dia harus bye-bye. Dia belajar kasih. Jadi mereka telah belajar dari kecil. Untuk memberikan pada orang itu bukan lelesan dan sisaan. Kasih yang terbaru, you don't need this. Mainan ini sebulan kamu mainkan dulu. Dari kecil. Dan mereka tidak kasihkan yatim piatu. Banyak orang kan cuman begitu lalu feel good. No. Mereka spend time dengan mereka, ajak pergi kemana. Dan waktu spend time sama yatim piatu kita ajak keluar sebelum kita punya yatim piatu sendiri. Sekarang namanya rumah keluarga. Anak-anak saya dari kecil itu ajai anak-anak kecil sama-sama gak ada yatim piatu, gak ada yang sudah punya orang tua main misalkan di fun world apa segalanya dan mereka tidak hagi-hagi padahal sama saya, sama kami sangat-sangat rangkulan supaya sensitif. Ini orang-orang gak punya papa mama. Jadi mereka tidak bertindak seperti, kita gak bertindak seperti keluarga bahagia tapi keluarga melayani. Anak-anak saya belajar gak cuma kasih tapi bermain dengan mereka. Bermain dengan mereka. Makanya anak kami, 3 termasuk Jeremy, waktu sebelum pergi ke Amerika sekolah, tiap hari, kan orang bilang gini kan, anak kalau mulai dewasa, papa mamanya harus make appointment untuk ketemu kan, untuk janjian. Anak saya juga sama. Saya sama anak-anak kami itu, apalagi waktu Jeremy, untuk ketemu sama dia itu perlu janjian. Di mana Jeremy? Di panti.
Panti asuhan. Di mana Jeremy? Di panti asuhan. Tiap minggu sebelum dia pergi ke Tulsa, sekolah sebagai sekolah pendeta di sana. Tiap hari di mana Jeremy? Di panti asuhan. Panti asuhan selalu nongkrongnya di situ. Ini anak muda nggak normal nih. Ditanya kenapa? Ya karena nganggur, nggak pacaran ya kan. Ya nggak mau pacaran dulu, jadi akhirnya ke panti asuhan. Baguslah kalau orang pacaran dengarkan panti asuhan. Di panti asuhan ngobrol sama mereka, nyanyi, nyembah, banyak yang terima baptisan Roh Kudus, didoakan sama dia jadi CG, bawa before 30 discipleship. Lalu habis itu sekolah kuliah ke Amerika. Apapun juga yang ada di tanganmu jangan bosanan. Berpengalaman itu Musa melihat yang dia value, yang dia nilai adalah yang tahan uji dengan waktu. Makanya Musa kalau memilih kongsian, dia tidak memilih yang paling meyakinkan secara market dan profit. Dia lihat orangnya, ini orang pintar. Mau kerja sama siapa, dia nggak lihat marketnya. Market selalu ada. Dia lihat orangnya, aku udah invest ke pasaran kok, aku investnya ke orang. Dia lihat, ini tahan uji. Itulah sebabnya orang yang menceraikan istri dari masa mudanya, dia menodai perjanjiannya dengan Tuhan. Maleaki. Anda mau lihat orang itu seperti apa? Gampang. Berapa banyak teman lamanya masih tinggal sama dia. Dan kalau orang bisa dengan gampangnya menghempaskan orang yang sudah loyal sama dia selama puluhan tahun, don't follow such person. Kecuali kalau Anda ditinggalkan, dikhianati. Tetapi kalau orang sudah ikut Anda sekian lama, terus Anda bisa begitu aja, bye-bye, tanpa suara. Hati-hati, apapun yang kelihatan manis sekarang akan berakhir sama. Kalau Anda mau uji orang, uji dengan waktu. Dan kalau Anda dan saya mau menjadi orang yang tahan uji dan besar di tangan Tuhan, jangan gagal ujian waktu. Belajar setia, jangan cari sensasi. Whatever you do it wholeheartedly. Do it slowly. Lapis legit itu ada dalam rencana Allah. Perlapis satu persatu. Suatu hari saya minum sup waktu saya lagi pelayanan di China. Enaknya. Jadi lapar. Saya diberitahu sup itu dimasak 20 jam sebelum saya datang. Oh, makanya beda sama sup instan. Masuk microwave. Dengar ya, Musa berkata, pilih untuk aku the experienced. When you cannot honor people, when you cannot honor loyalty, you are not a great person. You're just a rich person. A miserable rich person. Kalau Anda tidak bisa menghargai apapun yang diuji waktu dalam hidupmu, Anda cuma kaya aja, kaya doang. Atau cuma memiliki apa. Anda tidak pernah besar di mata Allah. Hargai orang-orang yang bersama dengan Anda lama dan mereka yang setia. Love them, belanin mereka. Percayalah waktu Allah melihat itu, Allah akan berkata, kamu membanggakan. Kamu kalau bisa seperti itu sama manusia, berarti kamu juga seperti itu sama aku. Lihat nanti upahmu akan besar di dalam hidup ini. 3 poin ini, setelah itu saya selesai. Kebiasaan orang besar sebagai berikut, kita harus bekerja. 1, bekerja dalam tim dan tidak lekas puas dengan hasil perolehan sekarang. Jangan gampang puas hari ini. 2, menghargai karakter dalam diri orang lain, karunia. Dan apa yang teruji dengan waktu dalam diri orang lain. Harusnya, Anda yang sudah menikah 40 tahun semakin cinta istrinya. Makin cantik-cantikin dia. Misalnya yang sudah menikah lama pulang berkata, have I told you lately that I love you? Ya. Gak perlu orang zaman sekarang ini sosial media, tahu gak? Kebanyakan romans itu adalah pencitraan. Gak perlu pencitraan, orang lain gak usah tahu. Tapi be truly romantic when no one sees you but your spouse. Belajar untuk hargai pasanganmu yang sudah menikah sekian lama. Beritahu sama dia, dia cantik. Hargai itu, sebab engkau menghargai Tuhan yang memberikan dia long time ago to you. Amin Bapak Ibu Saudara? Setuju? Ibu-ibu setuju nanti pulang diberitahu sama suaminya, kamu kok cantik ya, tambah cantik, setuju? Enggak, ya sudah jangan bapak-bapak, jangan pernah lakukan itu. Ibu-ibu yang setuju, lambaikan tangannya. Bapak-bapak tolong dilihat, mereka menunggu. Hargai karakter karunia dan apa yang teruji dengan waktu. Anak-anak muda hargai papamu. Sebelum teman-teman yang keren-keren itu, papa mama sudah ada di situ. Teman-temanmu sudah ada di sana waktu ada, maaf nih, buang air aja gak bisa sendiri. Jangan malu akui ayahmu. Jangan jadi malin kundang di depan teman-teman.
So what itu ayah Anda? Itu adalah banggalah sama orang tuamu. Ada banyak anak-anak muda yang, wah papa itu, depan orang papa itu. Papa. Papanya lebih baik, fotokan satu pampernya dulu. Kalau dia merasa gimana, tunjukkan sama teman ini loh, diapernya dia. Paham maksudnya? Papa itu lebih tahu rahasiamu, anak-anak muda, daripada semua teman-temanmu yang kau anggap keren itu. Hargai semua yang teruji dengan waktu. Friends will end, but your parents won't. Death will take them away from you suatu hari. Hargai karakter karunia apa yang teruji dengan waktu. 3, tidak berusaha melakukan segala sesuatu melainkan apa yang terpenting dulu. Tadi poin terakhir saya tidak sempat untuk bisa jelaskan. Catat aja, Tuhan akan memberi pengertian. Intinya adalah Musa berkata begini, perkara yang paling sulit bawa ke saya. Pemimpin ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Perkara penting bawa. Musa ini hebat. Kenapa dia besar? Ini tipe orang, kalau mau membuat sesuatu, kita kan lain. Kalau kita dapat masalah, kita selesaikan masalah yang paling gampang dulu, ya kan? Musa nggak gitu, coba pelajari. Musa itu, kalau masuk dalam satu arena perang, dia cari dulu bos naga, baru hantam ular-ularnya. Musa kalau kerja, di meja kerjanya saya bisa bayangkan kalau Musa di zaman modern ini. Kasih aku problem yang paling besar dulu di mejaku, ku selesaikan jam ini. Baru setelah itu yang lainnya. Kalau kita kan suka berlama-lama. Kalau bisa muter-muter ulur-ulur kerja. Karena kita hindari untuk ketemu yang paling susah. Musa tidak begitu. Dari semua ini ku kasih ke kalian. Yang ribuan, puluhan, ratusan, puluhan, satuan. Tapi kasih yang paling sulit ya ke meja saya. Coba baca tadi ayatnya. Yang paling sulit bawa ke aku. Ini Musa. Jadi orang Kristen yang seperti itu. Yang tidak takut dengan masalah yang terbesar. Jadi anak Tuhan, kalau kita mau jadi orang yang besar, kalau kita mau menyelesaikan masalah apapun di hidup kita, dimulai dengan yang paling susah. Biasanya kan begitu kan? Misalkan hubungan, waduh mau begini begitu, atur ini itu, nggak usah. Kalau Anda mau sungguh-sungguh pulih, Anda minta maaf dulu. Datang ke sana, bilang I'm sorry kalau aku membuatmu sedih. Itu yang paling susah lakukan dulu. Nanti sisanya gampang. Jadi anak Tuhan itu harus punya prinsip demikian. Itulah kebiasaan orang besar. Saya berdoa dalam nama Yesus, jemaat kita menjadi orang besar semua tahun ini. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Ajar kami Bapa. Terima kasih Yesus. Hidup dalam jalan-Mu. Agar semua rencana-Mu digenapi. Agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan. Dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan.
karyamu. Yesus kami bersyukur Bapa. Mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Mulialah namamu Tuhan. Ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus kami, Yesus kami. Mari kita semuanya berdoa di dalam roh. Mari kita menyembah di dalam roh. Haleluya. Biar Tuhan urapi meteraikan firman ini di hati kita. Oramaya sandaralamo maralamaya se. Idaralamaya sandaramaya maralamaya maralamaya se. Idaralamaya sandaramaya maralamaya se. Idaralamaya se. Idaralamaya sandaralamo. Idaralamaya sandaramaya se. Idaralamaya do. Idaralamaya se. Idaralamaya maralamaya se. Idaralamaya sandaralamo. Idaralamaya ramaya sandaralamo. Haleluya. Idaralamaya se. Idaralamaya maralamaya sandaramaya ramaya se. Kembangkan hati kami Tuhan. Jadikan kami orang yang hatinya berkapasitas besar ya Tuhan. Ajari kami seperti Musa ya Tuhan. Ajari kami seperti Musa hamba-Mu itu ya Tuhan. Ajari kami menjadi seperti Yesus di atas segala sesuatu. Di atas segala perkara menjadi seperti Yesus dalam pikiran, dalam perasaan, dalam perbuatan. Jadikan kami indah Tuhan. Haleluya. Oramaya sanamaya rama. Jadikan kami seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Oramaya ramaya 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 sanamaya ramaya se. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus. Menjadi seperti Kau Yesus. Di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, pikiran, perbuatan, pikiran.
Haleluya. Katakan kanan kirinya, biar Tuhan menjadikan Anda orang yang besar di matanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu, saya ingin menyambut Anda sekali lagi. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir, bolehkah Anda lambaikan tangan seperti ini? Oke, seluruh jemaat tengok kanan kirinya. Dalam hitungan ketiga kita mau berikan sambutan yang terhangat yang kita bisa berikan buat mereka. 1, 2, 3. Welcome home, selamat datang dalam keluarga rohani Gereja Mawar Syaron. Bapak Ibu Saudara, seperti yang hari ini kita percayai bahwa gereja itu bukanlah tempat atau gedung. Gereja bukanlah sekedar kebaktian, tapi gereja adalah sebuah keluarga. Kami berharap Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, apabila Anda belum berjemaat atau belum berkomitmen di gereja lokal manapun, kami ingin mengundang Anda menjadi bagian dari keluarga rohani kami. Kami percaya bahwa kelompok sel atau keluarga rohani, komunitas kecil, itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa bertumbuh untuk kita bisa semakin serupa dengan Tuhan. Pulang dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan form Connect Me. Anda isi nama alamat yang jelas lalu kembalikan kepada Asher yang bertugas. Dalam hitungan beberapa hari sesegera mungkin kami akan memfollow up Anda. Oke? Dan pengumuman selanjutnya bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya bergereja di Eagle Kids atau beribadah di Eagle Kids, saudara dapat menjemput anak saudara di lantai bawah setelah Anda turun dari eskalator. Lalu yang terakhir, setelah doa berkat nanti kami memberikan kesempatan untuk jemaat yang ada di main hall A untuk bisa langsung turun terlebih dahulu. Baru disusul jemaat yang ada di main hall B. Oke, mari kita angkat persembahan kita di ujung kebaktian kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ini adalah minggu ketiga, kita ada 2 kali persembahan. Yang satu persembahan yang seperti biasa, yang satu adalah persembahan yang diperuntukkan untuk misi. Mari kita angkat amplop ini. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih buat firman, terima kasih buat hadirat-Mu. Dan pada kesempatan di ujung kebaktian ini kami akan memberikan persembahan kami sebagai bentuk penyembahan kami kepadamu. Berkati tangan-tangan yang memberi, kami percaya Engkau Tuhan yang mencukupi semua kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama. Tuhan meteraikan firman-Mu pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang hari ini, kami menerima berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, anugerah berlimpah daripada Yesus Kristus Putra Allah, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Sehingga pulang dari tempat ini, semua perintah Tuhan akan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Dan kami akan melihat perubahan dalam kehidupan kami. Kami terima semua berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ibadah baru saja berakhir. Dan kami percaya perjumpaan dengan kasih ataupun anugerah Tuhan telah Anda alami. Firman Tuhan memberitahu kita agar sebagai orang percaya kita saling menguatkan, saling menasihati dan saling mendorong agar kita semakin giat melakukan pekerjaan baik ataupun kita menjadi orang yang rajin mendekatkan diri pada pertemuan-pertemuan orang percaya yang membawa kemajuan pada iman kita. Di Gereja Mawar Syaron kami menyebut komunitas orang percaya ini dengan nama Connect Group. Karena itu bagi Anda yang belum memiliki komunitas rohani itu bertumbuh di dalam Tuhan, mari segera bergabung dengan kami. Melalui Anda melengkapi data Anda di form yang telah kami sediakan, yaitu form Connect Me. Segera setelah Anda mengisi dan melengkapinya, silakan mengembalikan kepada petugas-petugas kami atau Anda dapat memasukkannya di kotak Connect Me yang kami letakkan kotak tersebut di area pintu belakang pintu keluar dari ruang ibadah ini. Segera setelah kami menerimanya, tim kami akan menghubungi Anda dan kita akan berjumpa di Connect Group. Selanjutnya sebagai gereja kami memiliki kerinduan untuk melayani kebutuhan Anda, hadir di kala suka maupun di kala duka. Karena itu kami mengundang Anda untuk tergabung menjadi jemaat tetap dan Anda memiliki nomor induk jemaat yang Anda dapat peroleh melalui ketentuan atau syarat sebagai berikut. Yang pertama, Anda memiliki akun Gereja Mawar Syaron dan hadir di Connect Group minimal 8 kali dalam periode 16 minggu terakhir. Yang kedua, Anda menyelesaikan atau lulus kelas My Spiritual Journey yang pertama. Yang ketiga, Anda menyetujui form persyaratan kejemaatan yang ada di aplikasi GMS Church. Jika Anda memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih, Anda dapat menghubungi tim Prodes kami yang ada di public area. Sungguh tak sabar segera menyambut Anda menjadi bagian dari keluarga rohani kami dan kita bertumbuh bersama
di Connect Group. Sampai berjumpa minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati.